hadir bersama kita Bapak Franky Patogi Wijaya Sirait, PSC. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak narasumber untuk acara kita pada hari ini. Yang kami hormati, hadir juga bersama kita perwakilan dari hormati Bapak Ibu seluruhnya beserta sosialisasi pada acara ini. Mohon izin Pak, hadir para Bapak Pangulu, hadir para Bapak Ibu Kepala UPTD, Puskesmas, Ibu Kapus, serta jajarannya, KB, Keluarga Berencana, Pertanian, PSDA, Pendapatan, dan perangkat nagori juga hadir. Inilah yang diharapkan untuk perpanjangan apa yang didapat ilmu pada hari ini. Hadir juga yang selalu senantiasa organisasi Karang Taruna, terima kasih atas kehadirannya, dan rekan-rekan LSM wartawan yang ikut mengambil bagian pada acara ini. Horas. Pertama-tama patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucap syukur atas penyertaannya, atas berkatnya kita boleh berkumpul di kantor camat, di Harungguan kantor camat Dolok Ribuan ini. Meskipun di tengah pandemi kita diberikan kesempatan dan kesehatan, tentunya kegiatan ini kita laksanakan sesuai prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang virus COVID-19. Mohon izin Pak, kami dari pemerintahan Kecamatan Dolok Ribuan sangat berterima kasih atas kunjungan kerja Bapak. Kami menyambut baik program ini setelah telah disampaikan Pak protokol tadi bahwa Kecamatan Dolok Ribuan ini adalah akses atau pintu masuk ke destinasi Danau Toba. Ya, tentunya di sini perlu yang namanya bersifat pelayanan pariwisata atau inovasi, perlu selalu disosialisasikan tentang pelayanan wisata sesuai juga di peraturan daerah Sumatera Utara nomor 6 ya, nomor 5 tahun 2018. Untuk itu ya kita berterima kasih kepada Bapak Partogi di mana telah menunjuk Kecamatan Dolok Ribuan sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, mari Bapak Ibu beserta sampaikan kepada masyarakat keluarga kita ya kehadiran Bapak Partogi supaya meningkatkan sumber daya manusia ya tentang wisata. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Horas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PAC PDI Perjuangan Dolok Ribuan, ada Bang Bida di sini, Bang Sidi Buringo, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk mempersiapkan acara ini. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Camat telah memfasilitasi tempat untuk kegiatan kita hari ini. Dan juga terima kasih pada hadiran peserta pada kegiatan hari ini yang terdiri dari beberapa perangkat pemerintah Kabupaten Simalungun yang berada di Kecamatan Dolok Ribuan, dan juga hadir di sini juga dari perangkat nagori Dolok Ribuan, dan juga hadir di sini organisasi kemasyarakatan dari Karang Taruna yang telah hadir juga di sini, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan media yang telah hadir di sini, dan juga kepada senior, Pak Camat senior di sini, Bapak Siregar, yang tentang pariwisata ini belum diperapat. Karena marilah kita mulai dulu dari pintu masuknya dulu. Jadi mudah-mudahan saya bawa juga kembali di sini ada Bapak Pendeta Saud Sirait sebagai narasumber yang nanti akan menggali lebih dalam soal Perda nomor 5 tahun 2018 ini. Jadi mudah-mudahan kepada Bapak Ibu
sini bisa mengetahui apa peran-peran kita dalam pariwisata ini. Jadi saya ucapkan kepada seluruh yang hadir di sini peserta, selamat mengikuti kegiatan Sosper. Demikian kata singkat sambutan dari saya. Saya tutup dengan merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Pak anggota DPR yang terhormat, juga kepada Bapak Camat dan anggota Dewan yang terhormat Bapak Reki Bartogi Wijaya Sirait. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya 4 tahun sudah di Jakarta dari tahun 2017. Sebelum itu saya duduk di waktu ketua Parmas Pusat Parmas RI pada tahun 2004. Kemudian menjadi komisioner KPU RI pada tahun 2009. Kita terutama peran Panghulu, juga peran LSM, ya kalau pemerintah udah otomatis kita diberikan kepada negara untuk menata diri kita melalui aparatus sipil negara ASN. Jadi juga lembaga-lembaga agama terutama. Nah, permasalahan yang utama khususnya di daerah Sumatera Utara, ya, terutama di kawasan Danau Toba, kesadaran menyangkut apa saja hal-hal yang paling dibutuhkan untuk menarik tiap orang dari luar daerah untuk datang ke sini. Ini yang masih memerlukan peningkatan di dalam sikap atau perilaku kita. Orang yang datang untuk berwisata itu adalah ingin menikmati segala sesuatu dengan lancar, dengan baik, dengan indah. Tidak hanya fasilitas atau sarana fisik, jalan yang mulus, jalan yang bersih, tempat-tempat yang bersih, gedung-gedung yang indah, tetapi yang paling dibutuhkan oleh para turis adalah bagaimana suasana yang tercipta melalui masyarakat lokal. Seluruh wisatawan ke negara manapun, bila dia tiba di sana, dia ingin diperlakukan dengan enak, tidak dianggap sebagai orang asing, tidak dianggap sebagai orang yang negatif, tetapi dia mesti diperlakukan sebagai seorang yang butuh suasana yang nyaman. Nah, jadi kesulitan pertama ketika pencanangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi prime, ya, destinasi prime turis. Jadi bukan hanya turis biasa. Prime itu artinya turis utama. Dia rela membayar jutaan dolar, ya, sebagai prime, tetapi dia harus memperoleh, ya, kenyamanan dalam semua hal. Nah, karena itu kata kunci pertama bagi suksesnya sebuah daerah untuk pariwisata adalah hospitality. Dalam bahasa Indonesia sudah kita terjemahkan, seringkali dihubungkan dengan rumah sakit, hospital. Ada kedekatan dengan istilah. Kalau rumah sakit yang benar atau hospital yang benar, begitu orang masuk pagarnya, dia tidak akan diperlakukan sebagai sesuatu yang membutuhkan perlakuan khusus, membutuhkan perlakuan istimewa,
membutuhkan perlakuan yang spesifik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hospitality itu artinya keramah tamahan. Jadi kalau rumah sakit itu sekarang ini agak berubah karena begitu banyak pasien. Tapi intinya hospitality begitu masuk area dari hospital itu, ya, maka dia harus ditangani dengan cara yang berbeda, ya, berbeda dari yang lain. Dan karena itu sukses tidaknya sebuah pariwisata di daerah kita tidak hanya soal jalan, tidak hanya soal bandara, juga tidak hanya soal fasilitas yang tersedia, juga bukan hanya karunia alam yang diberikan Tuhan, keindahan-keindahan alam itu, tetapi keindahan yang harus muncul dari hati kita, dari pikiran kita, dari sikap-sikap kita terhadap para wisatawan. Ibu bapak barangkali sudah pasti pernah ke Bali, cuman penataannya terutama Bali, ya, mulai dari sikap masyarakatnya, ya, itu sangat menimbulkan keinginan orang untuk datang ke Bali. Jadi ada memori, ada kesan-kesan kalau udah pulang, sehingga ingin orang kembali lagi. Padahal biasa-biasa saja. Nah yang menarik, ya saya sudah ada hampir 50 kali ke Bali itu. Yang menarik di sana adalah setiap masyarakat di sana oleh pemaknaan spiritual, yaitu kawan-kawan di Bali penganut hidup, pemaknaan spiritualnya itu sangat luar biasa dalam rangka penyambutan. Pertama kali saya ke sana tahun 81, masih bebas pakai motor dan lain sebagainya. Ketika kawan saya kecelakaan, itu sudah datang ritual membawa sesuatu di tempat itu tanpa ada suatu perintah siapapun. Jadi suatu spontanitas yang lahir dari pemahaman mendasar menyangkut spiritualitas mereka. Orang langsung merasa, kita jatuh sepeda motor sudah datang ke tempat bawa alat dan pemaknaan ritualnya di tempat. Kita dalam merasa kita diperlakukan betul-betul sangat baik. Jadi kenyamanan dan keutamaan hidup, keselamatan hidup para wisatawan itu menjadi sikap hidup yang utama bagi penduduk Bali. Nah di kita masih belum itu bagaimana penataan. Menurut saya sebetulnya kita dibekali oleh Allah dengan ada ya di Simalungun juga di mana-mana dan di mana tuh orang Batak, entah Batak Karo, Simalungun, Pakpak, ya, dan lain sebagainya, itu dibekali 3 kemampuan yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada suku atau orang mana. Kemampuan dia menjadi pemimpin, hula-hula, raja. Kemampuan dia menjadi yang equal, setara dan demokratis, demokratis. Kemampuan dia untuk menjadi pelayan yang terbaik, boleh atau terbebas pelayan. Jadi keunggulan-keunggulan ini sudah hilang rata-rata oleh kita. Di mana-mana orang Batak masih sukses oleh 3 DNA, udah DNA itu
di darah dagingnya sudah ada. Saya siap jadi pemimpin, saya siap jadi sesama, dan saya siap menjadi pelayan. Di sini potensi unggul yang seharusnya bisa mengalahkan keunggulan bangsa atau suku bangsa manapun. Bagaimana ini kita kelola, bagaimana ini kita tata, itu tidak membutuhkan satu program dari Pak Camat atau dari Pak Hulu, tapi dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Dan memang kemajuan suatu bangsa, suku bangsa dimanapun, manakala tiap-tiap orang mampu melahirkan inisiatif ya, yang otomatis. Jadi saran saya pada Pak Togi, bagaimana karena Pak Togi di sini mungkin saja bersama Pak Camat bikin di sini kelompok sadar wisata produk dari pertemuan ini. Entah kita bikin grup PA, bagaimana ya, kesadaran kita bersaudara untuk saling membantu ya, itu tidak membutuhkan surat keputusan presiden, tidak membutuhkan pengawalan polisi, tidak membutuhkan teriakan-teriakan Pak Camat. Dan kita nanti pasti kalau tidak kita, anak kita akan mendapatkan sejahtera. Itu kepastian yang tidak tertolak. Jadi kalau sekarang ini di kawasan Toba, Samosir, terutama daerah-daerah di tepi Danau Toba ini, bahkan sekarang sudah ada bikin grup ya, bahkan mengangkat dirinya tapi ketua toilet kawasan Danau Toba. Kita dapat bayangkan membangun 10.000 toilet yang bagus, tidak lagi membuang limbah-limbah rumah tangga ke Danau Toba. Sekarang kita mau mengubah konsep itu, jangan lagi membangun rumah dengan belakangnya Danau Toba, tetapi depannya itu Danau Toba, terasnya Danau Toba. Jadi keindahan akan terjadi. Kalau sekarang kan di belakang, Perkenalkan, nama saya Haposan Putar-Putar, Panghulu Nagori Maria Raja. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Izinkan saya, Kecamatan Dolok Ribuan ini, 3 Dolok ini adalah pintu masuk awal dari masuknya orang-orang yang berturis berpariwisata ke daerah Danau Toba. Nah, yang pertama-tama yang saya kritisi di sini adalah mengenai pelayanan terkhusus masyarakatnya Danau Toba yang di sekitar sana. Jangankan dari luar daerah, jangankan dari berbagai negara yang datang berkunjung ke Danau Toba, saya saja yang datang dari Maria Raja kalau pergi ke Perapat, saya berpikir 10 kali berpikir di sana duduk di Waka. Termasuk dari segi harga jual beli barang di sana, termasuk juga pelayanan orang itu yang sering tidak mengenakan, tidak sopan. Bahkan saya ingat di sana waktu musim-musimnya pesta Danau Toba, malam di situ saya jam 2 malam kehabisan mobil pulang ke sini, saya dipergoki orang pemuda-pemuda di situ. Kira-kira apa ini yang membuat efek jerak kepada pengunjung nanti yang datang mau menyukai indahnya Danau Toba? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan terkhusus di Sumatera Utara ini melalui Danau Toba yang indah
bahkan dunia sudah mengenal luasnya Danau Toba, indahnya airnya Danau Toba, itu sangat patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Tinggal kita yang mengelola potensi itu menjadi dampak positif untuk pembangunan bahkan ekonomi masyarakat khususnya sekitar di daerah kita ini. Itu yang penting saya kritisi. Ada kawan saya supirnya bus pariwisata di Jawa sana, kadang pulang dia ke kampung bercerita pelayanan bus pariwisata di sana sungguh bagus ya, harga terjangkau, tetapi supir pariwisata bisa orang itu beromset dari orang pedagang. Misal orang itu dibawa ke suatu tempat berjualan, dari situ orang itu yang dapat minyak tanpa dibebankan dari harga jual apa produk di suatu toko itu. Nah, itu yang mungkin dari pihak pariwisata sudah banyak mengkaji ke sana. Tetapi yang terutama itu tadi pelayanan sifat karakter orang Batak itu yang merasa orang raja katanya. Memang semua kita anak raja kok, tetapi dalam arti anak raja itu adalah di mata Tuhan, bukan sebenarnya di adat istiadat Batak. Anak diraja, anak diraja, bukan itu sebenarnya. Pengertian itu dapat dari firman Tuhan ya. Orang yang berpariwisata itu sudah menyediakan waktu, sudah menyediakan bahkan uang ya, uang. Berpariwisata itu kita yang pentingnya puas, tingkat kepuasan itu. Kecamatan Dolok Pandiman ini adalah demokratitas. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, terutama Bapak anggota Dewan Pak Tengki Partogi Wijaya Serai yang membidangi di pariwisata ini. Nama saya Rektor Manolo Bangulu Dolok Pramonan. Langsung to the point Pak pertanyaannya. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini rencana induk pembangunan kepariwisataan. Nah, menuju daerah wisata Parapat, tentunya pintu masuk adalah mulai dari Nagori, Dolok Toruan, Bandar Dolok, Ciatasa, Tiga Dolok, Dolok Pramonan, dan Nagori Pondok Bulu. Yang ingin saya tanyakan Pak, dan kalau boleh kepada Bapak Tengki Partogi Wijaya Serai, barangkali sewaktu riset pun Bapak ini banyak keluhan masyarakat terkait dengan rencana hidup pembangunan kepariwisataan ini Pak. Kalau boleh, karena ini pintu masuk, apa salahnya ruas jalan ini yang pertama dulu kita benahi, termasuk masalah parit pasangan, termasuk masalah trotoar, dan juga masalah gapura. Sampai dengan saat ini belum ada gapura, menyatakan bahwasanya sekian kilometer lagi menuju daerah pariwisata Parapat, sekian kilometer lagi Anda memasuki kawasan Danau Toba, belum pernah ada. Yang kedua, masalah ini Pak, yang paling urgent, masalah Kali Mahoni, betapa bahayanya ini Pak. Bagaimana mungkin nanti pariwisata masuk ke Parapat, naik kereta tiba-tiba datang ranting dari Mahoni jatuh kena dia Pak celaka. Jadi harapan kami Pak, mohon action Pak. Kalau bisa setelah selesai sosialisasi ini, kami juga siap mendukung para Bangulu dengan Pak Camat demi untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bangulu. Saya Jahadin Sitindao, tokoh agama dari Marihat Huta, Dolok Pramonan. Yang perlu dan penting saya sampaikan adalah meningkatkan adab. Yang namanya adab di setiap dan segala permainan itu ada aturan main. Jadi aturan main ini kadang-kadang yang tidak pada tempatnya, yang dikatakan bila sesuatu itu kita tempatkan kepada tempatnya, alangkah dan sungguh indahnya.
kita katakan daerah Danau Toba itu begitu indah, tapi kita bahkan mungkin semua manusia itu apakah keindahan itu mungkin belum tahu sampai di mana titik ataupun mungkin keindahan itu seperti apa, karena masing-masing manusia berbeda yang di dalam dan benak pikirannya itu apa itu keindahan. Cuma yang ingin saya sampaikan ataupun merupakan suatu usul kepada Bapak yang kami hormati, seperti yang dikatakan tadi, kalau tidak kita siapa lagi? Karena dasar daripada kita semua ini, apalagi yang di Danau Toba itu orang Batak. Jadi memang yang menonjolkan memang sifat kebatakannya yang selalu menganggap sebagai raja, ya seperti yang dikatakan Bapak Panglulu Maria Raja. Namun sedikit Pak yang perlu saya sampaikan, karena sistem dan proses untuk mendidik manusia itu mengerti dengan adab dan etika yang telah hilang di sisi pendidikan zaman sekarang. Dulu Pak, waktu saya masih SD ada pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang kita lihat tak ada lagi pendidikan semacam itu. Bagaimana kalau akarnya sudah rapuh, bagaimana dia berdiri dengan kokoh batangnya dan berbuah sehingga buahnya manis dan bermanfaat kepada semua orang. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, agar buahnya itu manis dan segar untuk dicicipi oleh semua orang. Maka akar tadi itu, dasar dan batangnya itu perlu kita pupuk bersama. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak yang terhormat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Masukan ya, sama kita berada pada perahu yang sama menghadapi misi ini. Nah, jadi menurut saya bagaimana daya-daya bersama, inisiatif bersama. Jadi hampir sama juga dengan Pak Indau, ya, Bapak Jadi. Jadi soal aturan main dan lain sebagainya, soal keadaban atau peradaban, yaitu barang. Kita memakai kebudayaan, bukan peradaban. Lebih dalam kebudayaan daripada adab. Ya. Jadi kita tidak tergantung aturan main sebetulnya, tetapi tergantung dari suasana batin, dorongan-dorongan spiritual, sehingga itu melahirkan inisiatif dan kreasi. Kalau ada, kalau enggak itu jadi biadab, kan gitu. Ya, beradab dan biadab itu aturan main. Tapi kalau budaya itu dari nilai-nilai paling luhur, ya, yang mungkin sudah direduksi oleh adab demi adab. Jadi bukan karena Pak Camat lah, tapi karena kita mementingkan keindahan dan lain sebagainya. Soal persepsi berbeda-beda itu lain hal. Ya, tapi ada standar umum. Kalau ini corok sampah-sampah pasti tidak indah. Ada standar umum keindahan. Ada soal pilihan-pilihan. Itu warna. Ada yang suka warna hijau, indah. Ada yang suka warna putih, indah. Ya, itu soal pilihan, tapi koridornya, standarnya itu umum. Keindahan itu kalau di tepi-tepi jalan itu tidak sampah tapi bunga-bunga dan lain sebagainya. Tadi saya setuju dengan Pak Jahatin, ini sudah semakin runtuh. Nah, kekuatan kita peroleh dari mana? Dari keluarga. Sebagai orang tua, bagaimana kita menanamkan sekarang kepada anak-anak? Ya. Kalau kita semua orang tua ini sudah terkontaminasi, kita mulailah pada anak. Saya sudah lama sedang menyusun
nanti melibatkan kawan-kawan masjid, gereja, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau acara anak-anak, acara sekolah minggu, ya, acara pengajian anak-anak dan lain sebagainya, langsung di tepi Danau Toba ini. Dia menyentuh air itu supaya dihargai, supaya terhubung baiknya dengan air Danau Toba ini. Dan karena itu menurut saya hanya anak-anak nanti yang bisa melarang orang tuanya melakukan buang-buang sampah yang kotor. Hanya anak. Kalau Pak Camat, Pak Camat, gua taruh di tubuh. Ahulu, tema. Tapi kalau anak-anak sekarang kita gunakan, Bapak, Mama, gak ada yang berani lagi. Mudah-mudahan nanti kita kerjasama dengan anggota DPRD. Mari kita bangun dari ini. Yang pertama Pak, kita di sini juga beracara kan harus prokes. Jadi pun Bapak, masker silakan dipakai juga Pak. Ya kan? Nanti merokok bisa dibom juga Pak. Lalu persoalan jalan Pak, ini kan jalan negara Pak, dan jalan provinsi, ya kan? Dan kalau Bapak tadi bilang setelah dari sini saya action, sebelum acara ini mulai pun saya sudah action Pak, sudah saya kirimkan ini ke Kadis PU, gambar Pon Maruni disampaikan sama Pak Ahmad. Jadi mungkin Pak, untuk persoalan ini di jalan negara ini, kita bisa koordinasi dengan Bapak Kadis PU yang baru, karena sebelumnya beliau juga merupakan Kasatgas Kementerian PUPR. Jadi mudah-mudahan beliau bisa berkomunikasi dengan Balai PUPR yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan itu. Tapi kemarin Bapak Pangulo ada hasil-hasil itu kepada Bapak kasih persoalan jalan ini. Pare-pare yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Kemarin pada saat kita reses ada Bapak sampaikan itu. Sudah ada ya? Nah, jadi mungkin Pak nanti itu aja lah yang bisa kita koordinasikan sama mereka. Jadi kalau soal action baik sudah kita Pak. Termasuk warga Bapak siapa yang Silitonga itu Pak ya? Yang kemarin Bapak ribu-ribu pas soal KTP itu Silitonga masalah saya. Yang anak musuh itu itu pun sudah saya bereskan Pak KTP-nya Pak. Sudah ada KTP di beliau sekarang Pak. Ya Pak, kita udah kasih Pak. Ya, kasih banyak Pak ya. Baik Pak anggota Dewan Ketua. Kami dari mewakili dari Dinas Pertanian yang ada di Kecamatan Doropan Ribuan. Jadi kebetulan setelah kita dengarkan tadi nama saya Roli Sidaputra, Guru Departemen Bapak dan Pengawas Kabar Dr. Kita senang dengan pemaparan dari rencana pembangunan pariwisata ini yang akan kita benar-benar bangga dengan situasi keindahan daripada Danau Toba ini. Jadi sebagai jalan protokolnya kita akui memang mulai dari Kecamatan Jorlang Hataran sampai dengan ke Parapat. Nah, jadi kami dari Dinas Pertanian sesuai dengan pengalaman kami, jika kami studi banding dengan kabupaten lain, khususnya yang ada di Jawa, bahwasannya di sana memang petaninya benar-benar maju dan sudah benar-benar luar biasa yang bisa memanfaatkan segala media dan teknologi. Dan belakangan ini bisa kita lihat bahwasannya hamparan padi sawah mereka boleh jadikan menjadi agrowisata. Nah, bagaimana kira-kira jika itu kita ciptakan di Kecamatan Doropan Ribuan ini? Itu tadi terlintas di dalam pikiran saya. Nah, jika itu nanti memang ada, mengingat Kecamatan Doropan Ribuan mayoritas Batak, apakah mereka boleh
mau dengan perubahan ini, karena dengan demikian nanti mereka akan tanahnya akan terpakai atau dialihkan. Tetapi jika dihitung-hitung nantinya boleh menjadi menguntungkan, tetapi itu boleh menguntungkan jika dikaitkan dengan instansi-instansi terkait. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada tadi mengenai jika kita pergi ke Danau Toba, alangkah indahnya jika ada tersedia tanaman buah-buahan. Kebetulan semalam saya masuk ke ruangan kerja Kabid Hortikultura dan mengusulkan beberapa jenis tanaman buah-buahan. Mereka katakan seperti ini, Bu, pada tahun 2018 kami sudah memberikan bibit manggis ke Nagori Siakasan. Barangkali itu sudah berbuah. Begitu tanggapan mereka. Jadi secara kebetulan di hortikultura itu mereka itu mencanangkan untuk ke Danau Toba ini, makanya ada program KJA, kawasan Jaring Apung. Itu semalam kita dapat informasi. Nah, jadi sejalan dengan permintaan dari Panghulu Dolok Parmonang, kami sangat respon, ya, kami sangat merespon itu, sehingga kami semalam mengusulkan hanya tanaman jahe. Namun mereka itu tadi kawasan Jaring Apung, ada 5 kecamatan itu semalam yang dipaparkan oleh Kabid Hortikultura. Nah, namun kami perlu melaporkan memang tahun semalam kami sudah memberikan bantuan pisang barangan sebanyak 1.500 di Nagori Lumbanggora. Nah, barangkali itu aja yang bisa kami usulkan. Kalau bisa memang dengan bantuan Bapak Prengki Partogi Sirait, kiranya memang tanaman buah-buahan itu sangat bagus untuk di Kecamatan Dolok Parmonang dan agrowisata. Itu aja tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Nah, kalau penanya selanjutnya nanti jangan kita reses ini bisa harus ini kalau reses, tapi ini bukan reses, sosialisasi depan tidak ya. Jadi itu yang disampaikan Ibu Bontura, itu sebagai masukan. Kalau dari ada pertanyaan, ada masukan dari Pak Mari belajar tentang perlu adanya buah untuk mendukung wisata itu masih sejalan, Bu. Tapi itu bukan merupakan suatu usul. Ya, ini bukan kita bukan menyusun dan kita bukan musrembang itu. Kita bukan musrembang, kita sosialisasi. Itu intinya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya ketemu lagi ada bahasa khusus dalam hal ini. Tapi bagaimana kita potensi pariwisata kita di Kecamatan Dolok Parmonang dapat kita kembangkan? Saya bernama Romana Sirait dari Nagori Gunung Maria. Yang saya pertanyakan seperti yang dibilang oleh Bapak Panghulu Dolok Parmonang, kita sebagai Kecamatan Dolok Parmonang sebagai pintu masuk menuju kawasan wisata Danau Toba. Ibaratnya kita contohkanlah ini sebuah rumah. Kalau kita memandang sebuah rumah yang asli, tentu kita memulai dari pekarangan. Kalau udah kita lihat pekarangan begitu bersih, indah, tertata dengan rapi, berarti kita tertarik untuk masuk ke dalam. Apa isinya dan bagaimana dia. Demikian halnya dengan Kecamatan Dolok Parmonang. Tolong Pak, bagaimanalah caranya kita mempercantik kawasan Dolok Parmonang, terutama jalan protokol, karena saya melihat sudah terbantu dari segi ada tanaman anggrek, perkebunan anggrek, terus kawasan Pondok Bulu ada seperti bahasa Bataknya tanggian. Bagaimana supaya lebih meningkatkan ini agar mempercantik jalan protokol menuju kawasan Danau Toba. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan budaya kebersihan di sekitar jalan protokol menuju kawasan Danau Toba. Sekian dan terima kasih.
jelang sore. Yang terhormat Bapak Rasubel, Pak Camat, dan juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Nama saya BGB Simalungun 40 Nagori dulu semua. Ya. Baik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Sirait tadi, kita sudah banyak mengadopsi apa-apa saja paparan tentang kepariwisataan. Nagori saya termasuk pintu gerbang jembatan ke situ. Yang tadinya apa yang telah disampaikan oleh Pak Sirait tadi, daerah-daerah para wisata termasuk Bali sebagai pembanding, sehingga kita berbenah bagaimana para wisata yang hadir ke sana sehingga mereka nyaman di sana. Apa yang telah disampaikan Pak Sirait tadi, saya sudah bisa menggambarkan bahwasanya kita di daerah Provinsi Sumatera Utara mayoritas Batak Toba, dan kita sudah tahu jelas bahwa karakter Batak Toba itu sifatnya keras. Tadi bagaimana mengupayakan membudayakan budaya itu seperti dari Natul itu tidak terlepas bagaimana untuk menunjang mendukung pembangunan pariwisata. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menjaga melestarikan kearifan lokal di Danau Toba, termasuk kita pintu gerbang sebagai pendukung bagaimana pintu masuk itu sebagai ibarat pintu rumah. Yang pertama sekali kita menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat, dan tidak terlepas dari budaya. Ada di sana instansi terkait, ada di sana tokoh agama, ada tokoh adat, dan juga pemerintah setempat yang mendukung demi memajukan kepariwisataan itu, dan tidak terlepas dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Bagaimana untuk merubah karakter orang Batak itu menjadi seperti dan menjadi contoh, termasuk yang saya bilang pembanding tadi wisata Bali. Bagaimana karakter orang Bali ya menyambut tamunya begitu lembut. Dan itu salah satu kunci bagaimana para wisatawan itu nyaman ini. Dan mereka bisa dikatakan menghabiskan uangnya di situ. Dan untuk pendukung lainnya bagaimana penataan kawasan dan juga gerbang menuju daerah pariwisata, termasuk apa yang telah disampaikan rekan saya tadi, ya, pembenahan jalan dan lain sebagainya, dan penataannya. Dan yang termasuk yang menjadi nomor satu, ada pintu gerbang, karena bisa dikatakan Kecamatan Gerbang Timur adalah pintu gerbang menuju daerah pariwisata Danau Toba. Bagaimana kita menyikapi masalah sila kedua tadi tentang pemaparan sila kedua, merubah karakter itu? Apa langkah, apa upaya kita sebagai pelayan publik dan juga tokoh agama, tokoh adat, kita langsung berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana berubah pola pikir menjadi seperti suku lain yang bisa tamu kita nyaman berkunjung ke daerah kita. Pertanyaan kedua, barangkali ini kepada Pak Preki Partugi, ini menjadi aspirasi dari masyarakat Kecamatan Lembah Ribuan. Barangkali ada anggaran untuk penataan dan juga sosialisasi nantinya bisa kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya.
Pertanyaan ketiga, terima kasih kepada Pak Freddy yang telah sampai di Kecamatan Lebak Timur membawa oleh-oleh bagaimana meningkatkan pariwisata di Kabupaten Simalungun secara khusus di Kecamatan Lebak Timur. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Nama saya Adi Sinaga, Ketua Karang Taruna Kecamatan Dolok Pangribuan. Benar memang Danau Toba menjadi tujuan wisata di Indonesia, Sumut, khususnya di Simalungun. Namun kami melihat Dolok Pangribuan ini juga punya potensi menjadi daerah tujuan wisata utama selain Danau Toba. Kita bahkan kalah dengan Sidamani, sama-sama di tepian Danau Toba. Itu dia. Jadi untuk di Kebak sedikit kami ceritakan. Selama ini juga kami sudah ikut, walaupun tidak banyak yang bisa kami kerjakan di kecamatan ini. Beberapa kali kami melakukan pelatihan bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Medan, melakukan pelatihan pemandu wisata, juga pengembangan pelayanan prima untuk pengelola rumah makan dan restoran. Juga di tahun-tahun sebelumnya kita ikut dalam program inovasi desa, di mana dari 6 tim pelaksana inovasi desa itu ada 5 kader kita yang kita kirim ke situ. Di situ kita mengembangkan dan memunculkan kembali desa wisata Manigo. Namun sering berjalannya waktu, setelah kita publikasikan bahkan lewat Kementerian Desa langsung, ada sedikit masalah yang terjadi di dalamnya. Mungkin nanti Pak Camat bisa lebih detail ini menjelaskan. Ya Pak Camat. Nah, dengan hadirnya Perda nomor 5 tahun 2018, mungkin kami rasa sudah agak lama ini Pak ya, hampir 3 tahun. Namun ini kita baru disampaikan tentang Perda ini. Untuk itu kami mintakan kepada DPRD Sumatera Utara, terkhusus untuk pemuda, supaya menginisiasi dan mensupport serta membantu pemuda untuk kemandirian pemuda tersebut, yang mana kami Pak selama ini semenjak tahun 2017 dibentuk kembali Karang Taruna di Kabupaten Simalungun. 2018 di kecamatan ini belum pernah mendapat apakah itu pelatihan atau itu apapun lewat dinas-dinas terkait, belum pernah. Jadi selama ini kami berjalan bekerja dengan metode kerjasama kolektif kolegial, itu yang ada. Kemudian melalui Bapak Riki Patogi Wijaya selain ini, kami meminta juga agar pemerintah memberikan porsi kepada kami orang-orang muda ini untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi, baik itu dalam bentuk pelatihan ekonomi produktif dan juga hal-hal kreatif lainnya. Kami pastikan Pak, seluruh kader Karang Taruna di kecamatan ini siap untuk mengawal dan mensukseskan Perda nomor 5 tahun 2018. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk yang tadi ada sedikit permasalahan di Manigo, kami sampaikan langsung kepada Bapak Camat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Karang Taruna. Mohon izin Pak Ketua. Bapak secara umum saja, baik kepada Imam Lurus Sebentar, dari Tok sini ngurus Sirai ya, tulang Sebentar, ada Para Sirai, juga ada pemuda dengan di sini ya. Pertama Perda ya itu mengandung 4 unsur. Perda nomor 5 tahun 2018 ini. Yang pertama disuruh ditekankan, dan mudah-mudahan ini catatan untuk regulator legislatif ya, partisipasi. Kedua anggaran. Ketiga pengendalian. Keempat pengawasan. Nah untuk anggaran ini tetap eksekutif legislatif. Pengendalian total itu berada di eksekutif. Pengawasan total berada di legislatif. Tidak. Tapi kata partisipasi ini, ya. Jadi undang-undang itu membuka ruang bagi partisipasi. Walau saya tidak setuju dengan istilah partisipasi. Mohon Pak Wakil Rakyat
ya Bapak Franky Sirait, kalau partisipasi itu orang lain yang memiliki hajatan, kita terlibat. Ini negeri ini harusnya diganti nomenklatur partisipasi menjadi prakarsa masyarakat. Rakyat yang jadi tuan dan nyonya rumahnya. Itu undang-undang ancaman, maaf, memang ada perbedaan dari development country itu. Sudah berkali-kali disuruhkan, mudah-mudahan Pak Franky nanti terjadi. Oleh itu sudah akan berbeda. Istilah itu menimbulkan pola pikir dan membentuk. Jadi mudah-mudahan nanti prakarsa masyarakat. Cepat. Yang kedua, yang terutama untuk Bunga Sinaga, dalam masa IoT ini, Internet of Things, segalanya terhubung dengan internet. Tidak ada lagi yang tidak terhubung. Sekarang ini tidak hanya antara pemerintah yang mampu menggerakkan masyarakat. Sejauh ada prakarsa di tengah masyarakat, akan banyak ya, yang namanya people to people, gerakan dari rakyat ke rakyat yang akan saling membantu. Entah itu bencana alam, entah itu apa dan lain sebagainya. Dengan internet ini, kita langsung terhubung. Jadi ada sesuatu di sana tetap buat, ayo. Jadi menurut saya, terutama untuk di sini, bikin saja pemuda andalan pariwisata di sini. Digerakkan, dibikin kisi-kisinya akan banyak. Nanti sejauh dia dilihat bermakna. Yang dimulai memang ya namanya prakarsa, kerja keras kita dulu, baru nanti hasilnya berupa berkat-berkat yang indah. Itu pasti. Jadi itu supaya kita tahu bisa. Pemuda andalan pariwisata pintu gerbang destinasi wisata kawasan Danau di Dolok Pantai Sungai. Jadi sama seperti yang lain, karena kamu yang terhormat, kita juga bisa mendorong prakarsa. Rakyat sekarang, baik dia pengusaha, bahkan juga ASN dan lain sebagainya, mau dia menyumbang. Sekarang bahkan dari luar negeri, gerakan dari rakyat ke rakyat. Jadi tidak G2G lagi, government to government, tapi people to people, dari rakyat ke rakyat. Nah ini sudah semakin berkembang sekarang. Kalau Dolok Pantai mulai, dia akan pelopor pionir pertama di Sumatera Utara ini tempat untuk pemuda sadar pariwisata. Jadi ditopang lagi dengan hal-hal. Jadi supaya prakarsa itu. Nah terkait karakter, itulah Bapak Simanjuntak. Orang Batak itu hati-hati, jangan dimain. Dia keras, tapi lembut lagi. Orang Batak kalau dia di tanah Jawa, di daerah Jawa, mau di Lampung dan sebagainya. Saya tahun 79 saja, tahun 70, saya sudah berjumpa di pedalaman lah, Markas Simanjuntak kepada saya, dan gurunya jadi pendeta. Sampai 9. Mengapa dia bisa? Mengapa? Kepala desa di Lampung, di daerah. Jadi karakter orang Batak itu hanya satu sisi saja kita yang di sini melakukan raja. Guru bilang sifat perhubas. Kok bisa ini kepada saya? Dulu juga gubernur di Jambi, gubernur di Indonesia Timur, orang Batak. Karena apa? Dari ada dulu ciri-ciri. Sekali orang Batak termotivasi absolut tinggi, nggak ada yang bisa melakukan. Mau ramah, dia lebih ramah dari orang Cina. Mau lembut, dia bisa lebih lembut dari orang Jawa. Demikian, sebaliknya. Mau keras, siapa yang bisa? Mau orang Flores, lebih keras Batak. Papua lebih keras Batak. Jadi memang tinggal di sini.
Sebetulnya karakter kita itu sangat multidimensional. Jadi kita bisa beradaptasi dengan situasi-situasi untuk kemajuan. Dan saya bersyukuri kita dilatih mulai dari adat itu, kebudayaan itu. Jadi mudah, tinggal kita termotivasi. Jadi juga untuk para lain, saya kira hal-hal menyangkut regulasi saya sangat setuju. Ya, makin banyak diatur, ya. Nanti datang LSM, datang lembaga-lembaga agama memotivasi, tapi sudah ada pedoman dari yang disebut regulasi yang berbeda. Jangan juga orang sembarangan, ya. Saya kira sudah ada kan di struktur peraturan kita, ya, itu peraturan menteri gak ada itu. Yang ada adalah Undang-Undang Dasar 45, Perpu, garis miring undang-undang. Kedua baru peraturan pemerintah. Ketiga peraturan presiden. Langsung turun peraturan provinsi, lalu peraturan gubernur, turun lagi peraturan kabupaten atau kota, lalu peraturan bupati atau wali kota, lalu peraturan desa, perdes. Nah, sanggutkah seharusnya untuk legal draft para pemulu dilengkapi oleh anggota dewan untuk membuat peraturan desa termasuk harga-harga dan lokasi-lokasi di setempat. Peraturan cacat tidak ada. Ini struktur peraturan pembuatan peraturan di Indonesia. Jadi kita mungkin pada desa dong. Nah, ada peraturan desa. Nah, mudah-mudahan kalau ada kawan-kawan dalam pemuda LSM, bagaimana mensupport sehingga legal drafting bersama Bapak Kepala Desa. Kalau development ribuan ini memulai, saya kira ini tidak lagi sosialisasi perda yang akan dilakukan oleh Bapak Anggota Dewan. Bagaimana untuk upgrading, peningkatan kemampuan masyarakat, terutama oleh kepala desa, untuk membuat peraturan di desa ini yang mencakup di situ, yang tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Ya, mulai dari kebersihan, mulai dari tata cara bagaimana untuk semua bisa membuat perdes peraturan desa. Saya kira itu dulu untuk wisata kita ini, itu kalau pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Orang lain pulang karena melihat pintu gerbangnya ada harimau, kan? Tapi orang akan datang berduduk karena di pintu gerbang itu udah ibu, bapak, begitu mempesona, sehingga orang tidak peduli di dalam para pacar. Dilihat dolapan ribuan, di luarnya aja udah bagus, apalagi di dalamnya. Yang urusan di dalam kan urusan di kawasan para pacar ya, tapi urusan di sini kita yang penting. Itu dulu. Kalau ada yang kurang dan berlebihan saya minta maaf. Ya, semua kita berada dalam suasana bersama, senantiasa berdoa dan salam sehat dan berkah. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak narasumber, pada Bapak Ibu yang memberikan saran pertanyaan. Tadi sudah disampaikan dan sudah ada penjelasan dan tanggapan. Mungkin para Bapak Ibu merasa kurang puas asa tanggapan dan penjelasan itu karena Pak Saud bukan al-Buas, tapi dia memberikan pemahaman kepada kita sesuai dengan pertanyaan Bapak. Jadi kita akhiri pertemuan kita sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu 12:30. Dan nanti sebelum kita hidangan yang
sudah tersedia di sana nanti ditutup oleh kita tutup, dan sebelum kita dibuat lagu nanti doa makannya oleh Pak Maria Raja ya Pak ya, biar siap dulu ya, biar kita akhiri pada ini. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi Perda nomor 5 2018 di Kecamatan Dolok Paribuan, yang narasumbernya adalah Pak Sirait, dan yang melakukan kegiatan ini adalah Pak Anggota Dewan Pak Prengki Partogi Wijaya Sirait. Memang Sirait ini lumayan ya, Sirait ini yang harapan kita ke depan, karena kebetulan Pak Partogi Wijaya Sirait adalah masih muda, masih energi, masih bisa kita harapkan ke depan ya. Kami sangat mengharapkan ini Pak Prengki, usulan-usulan, saran-saran dan kegiatan apa namanya di Kecamatan Dolok Paribuan di bidang program-program pemerintah yang menyentuh masyarakat Kecamatan Dolok Paribuan, Bapak harus pikirkan Kecamatan Dolok Paribuan, karena di sini adalah potensi yang bisa kita kembangkan, gitu Pak. Termasuk itu salah satu daerah kita di sini, ya. Itu Pak. Jadi itulah harapan kami kepada Pak Prengki dan permohonan kami yang paling besar. Kami yakin, dan ini Pak Mulu ini, Pak Sirait di sini, Pak Mulu Nagori kita sekecamatan ini sangat mengapresiasi daripada kehadiran Bapak. Kalau mungkin ini secara pribadi Pak Mulu ini Pak Prengki, pasti ini Pak Prengki datang dulu jadi selesai. Pasti ada yang bilang ini dalam hati, tapi kalau sekarang nggak bisa lah dulu Pak ya, karena kita sosialisasi. Nanti bisa Bapak undang Pak Prengki ya, untuk bisa ketemu apa yang perlu kita butuhkan. Demikian uraian kegiatan kita pada sosialisasi Perda nomor 5 2018 di Kecamatan Dolok Paribuan. Dengan hormat, acara kita tutup dengan Tuhan menyertai dan memberi